Acara ini didukung oleh Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, bulan Ramadan adalah bulan di mana umat muslim ini menjalankan ibadah puasa. Nah ini kayaknya udah 2 kali ya atau 2 tahun umat muslim ini menjalani puasanya agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena kita masih dalam masa pandemi. Nah memang kalau kita ngomongin pasien COVID-19, jumlah kasus positifnya ini kayaknya masih lumayan tinggi juga ya. Makanya kita harus berhati-hati. Nah ketersediaan obat terapi COVID yang memadai menjadi salah satu cara untuk mempercepat kesembuhan pasien COVID-19. PT Hespam Jaya atau biasa disebut Haji adalah satu perusahaan obat generik dan Haji adalah salah satu anak perusahaan dari PT Kalbe Farma. Dan saat ini Haji telah mengeluarkan antivirus yang direkomendasikan pada tata laksana COVID-19 dan telah mendapat izin EUA. Dan semoga dengan dilaunchingnya antivirus generik ini bisa mensupport pemerintah dalam ketersediaan obat COVID-19. Haji Generik, obat generik kualitas paten. Dan kali ini kita akan membahas pemirsa tentang puasa pada pasien COVID-19 dan telah hadir bersama kami di studio Dr. Falaha Hadinoto. Selamat pagi dok. Halo, selamat pagi. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin menjadi kekhawatiran kita bersama nih. Udah hampir 2 tahun gitu ya dari puasa, tahun kedua gitu ya. Tahun kemarin puasa masih ketemu, sekarang juga ketemu lagi sama COVID-19 gitu ya dok ya. Ulang tahun COVID-nya. Semoga nggak ulang tahun terus gitu ya dok ya. Nah tapi kalau kita ngomongin tentang kasus COVID-19 di Indonesia ini seperti apa sih dok sekarang? Iya, kalau berbicara mengenai tren gitu ya, apakah ada kenaikan atau turunan gitu. Memang kalau secara data ada penurunan jumlah pasien. Penurunan. Gitu. Tapi itu bukan merupakan sebuah angin segar di kala pandemi ini gitu. Jadi bukan udah turun nih kasusnya, jadi yaudah yuk kita mari lepas masker, mari kita bukber gitu. Nggak bisa diartikan seperti itu gitu. Tapi memang kalau kita berbicara secara klinis, kita harus berbicara tentang data gitu. Nah, data di lapangan itu data positivity rate-nya masih tetap tinggi nih ternyata kalau Indonesia Mas gitu. Positivity rate itu apa sih? Artinya pasien yang diperiksa PCR ataupun yang diperiksa antigen itu ternyata masih banyak yang positif. Gitu. Itu angkanya masih di atas rekomendasi WHO yang 5%. Terakhir itu data yang menunjukkan adalah sekitar 9 hingga 10%. Walaupun memang Indonesia pernah di angka 25%, tapi itu juga tetap bukan menjadi jaminan bahwa Indonesia sudah mengalami istilahnya udah safe gitu dari pandemi. Itu salah banget gitu. Jadi memang kondisi Indonesia pandeminya masih ada dan kita masih tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Itu yang paling pertama gitu. Nah, kalau yang kedua berbicara mengenai data yang kedua yang paling bisa yang paling jelas konkret gitu ya mengenai kondisi pandemi adalah okupansi dari ketersediaan bed di rumah sakit. Gitu. Nah, kalau beberapa bulan lalu gitu memang okupansinya tuh minim banget. Jadi banyak pasien yang kesusahan untuk mendapatkan ICU, banyak pasien yang kesusahan untuk mendapatkan kamar rawat gitu. Nah, kalau sekarang memang okupansi rate itu di rumah sakit di kota besar maupun di seluruh di Indonesia itu memang ketersediaannya mulai banyak. Jadi pasien yang gejala berat, gejala sedang gitu ya sudah mulai bisa mendapatkan akses rumah sakit yang memadai. Tidak seperti bulan-bulan lalu. Tapi kembali lagi apakah itu menjadi angin segar nih untuk pandemi? Tentu tidak. Gitu. Karena berkaca pada negara tetangga gitu, nggak tetangga banget sih, agak jauh gitu ya, India gitu. India tuh mengalami spike yang luar biasa beberapa hari ke belakang karena adanya third wave ataupun second wave yang cukup besar gitu. Nah itu dikarenakan warganya mulai merasa bahwa pandeminya udah bisa teratasi nih gitu. Nah si third wave itu menjadi momok bagi kita semua yang akhirnya kembali lagi nih kita kepada si yang bulan-bulan November, Desember gitu, di mana akhirnya kolaps gitu. Itu kan yang sebenarnya kita tidak inginkan gitu. Tapi kalau berbicara mengenai kondisi hari ini, kondisi pandemi di Indonesia memang cukup
bisa dikendalikan walaupun belum terkendali secara sempurna. Oke, semoga kita tidak mengalami the next wave-nya. Iya, jangan sampai, karena sudah ada contohnya nih, dan contohnya sangat nyata gitu. Negaranya sama-sama Asia, dan jangan sampai kita menjadi seperti itu kalau kita lengah. Apalagi kita masuk 3 besar negara paling banyak penduduknya, termasuk India juga gitu ya dok ya. Kemarin saya baca juga itu kayaknya 300.000 sekian gitu kasus positifnya dalam satu hari itu mencapai rekor seluruh dunia gitu ya. Semoga kita terus melanda dan positivity rate-nya juga menurun terus gitu ya dok ya. Oke, nah ini yang juga menjadi kekhawatiran dok, selain masa pandemi yang memang sudah setahun belakangan, oke lah kita udah mulai bisa menerima bahwasanya kita harus benar-benar hidup dalam era new normal gitu. Tapi yang kemudian khawatir lagi adalah varian baru, dok. Nah ini ada mutasi varian baru, katanya ini gimana sih dok? Oke, sebenarnya kalau berbicara mengenai mutasi gitu ya, memang yang namanya virus itu kita nggak bisa, ibaratnya tuh kita nggak bisa nunda gitu ya, kapan ada mutasinya, atau bahkan malah kita nggak bisa memutus rantai mutasi itu gitu. Virus seperti ihwannya virus, dia pasti akan bermutasi gitu. Jadi kalau aku, saran yang paling mudah yang bisa diberikan kepada masyarakat, mungkin penonton Dai TV sekarang, adalah berikan kesempatan ini kepada para saintis untuk mengendalikan mutasi ini gitu. Tapi yang sejauh ini yang bisa saya lakukan adalah teman-teman medis kepada masyarakat bahwa mutasi ini memang ada gitu ya, dan mutasi ini sejauh ini masih bisa dikendalikan dengan bila kita menegakkan protokol kesehatan gitu. Jadi memang kalau virus itu, semua virus itu bisa bermutasi. Jadi bukan hanya COVID-19 aja nih yang mutasinya bikin pusing gitu. Nah, influenza gitu ya, atau misalnya cacar, campak gitu, dia bisa aja bermutasi, misalnya di genus keberapa dia bermutasi, ke rantai keberapa dia bermutasi gitu ya. Itu memang menjadi sebuah khas dari virus itu gitu, dia bermutasi sehingga kadang-kadang makanya vaksinnya butuh booster, vaksinnya butuh yang lebih baru, makanya ada varian baru. Itu makanya saintis itu berlomba-lomba gitu ya, bagaimana caranya supaya obatnya dapat, virusnya dapat gitu, dan bagaimana agar penularannya tidak semakin meluas di tengah mutasi yang mungkin semakin ganas. Gitu. Oke. Berarti kalau ngomongin mutasi ini, kan orang kemarin aja udah bingung ya dok ya, sebelum mutasi aja gejalanya apa nih, kayaknya 1000 wajah gitu kan. Betul. Nah kalau mutasi ini gimana nih dok? Oke, COVID-19 yang kemarin gitu ya, yang ya kita bisa bicara the original COVID-19. Original gitu kan. Ya, kayak makanan dok. Itu memang bikin frustasi sih, semua orang dan semua tenaga kesehatan, mungkin peneliti, ilmuwan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena awalnya ketika COVID-19 itu datang, hadir gitu ya, itu digadang-gadangkan katanya virus ini menyerangnya adalah parenkim paru gitu. Tapi ternyata seiring dengan perjalanannya waktu, ditemukan ternyata virus ini ada di hampir di semua organ gitu, bahkan sampai ke sel saraf, sel kulit gitu ya, lalu sel mukosa, sel pencernaan, dan semua organ tubuh kita itu bisa dihinggapi oleh sel COVID-19 gitu. Jadi memang kan karena ini virus baru gitu ya, dan masih mungkin umurnya masih 1,5 tahun gitu. Jadi studinya itu masih akan terus berjalan, dan sekarang masih terus berjalan gitu ya, peneliti masih terus mencari apa nih sebenarnya, bagaimana proses kerjanya, mengapa pasien yang terkena COVID-19 ini bisa mengalami gejala berat hingga perburukan hingga kematian gitu. Nah, begitupun dengan mutasinya gitu. Apakah memang mutasinya ini dia bergerak lebih masif di dalam tubuh? Apakah mutasi ini ternyata memang lebih bisa menyebarnya lebih cepat gitu? Itu juga peneliti masih mencari jawabannya hingga sekarang. Studinya masih terus berjalan, penelitiannya masih terus dilakukan paralel dengan masyarakat yang terus harus menegakkan prokes. Gitu. Karena sejauh ini gitu ya, peneliti masih bisa untuk satu suara dalam hal cara mencegah penularan COVID-19, varian apapun, mutasi apapun, adalah dengan penegakan prokes. Oke, menegakkan prokes ya, memang ini yang selalu digaungkan. Kalau dulu 3M, sekarang udah 5M gitu ya dok ya. Oke, dok, ini kan ini koreksi kalau salah ya dok ya, kan saya pernah baca tuh, kalau tingkat mortalitas, tingkat kematiannya tinggi, maka tingkat penularannya rendah, ataupun sebaliknya, tingkat penularannya tinggi, menyebarnya tinggi, tapi tingkat kematiannya rendah. Nah katanya kalau varian baru ini dari COVID-19, ini menularnya juga tinggi dan kasusnya juga lumayan berbahaya juga gitu, atau gimana nih? Iya,
belum ada jawaban yang sangat pasti gitu ya, karena memang COVID-19 yang kemarin saja tuh sangat bisa dibilang kasusnya banyak yang liar gitu. Jadi ada orang yang segar bugar usia masih 32, 33 tidak punya faktor komorbid, kena COVID-19 meninggal gitu. Itu masih ada kasusnya. Atau misalnya ada orang dengan jelas nih faktor komorbidnya banyak gitu ya. Dia punya tekanan darah tinggi, pernah bypass jantung sebelumnya gitu ya, usia sudah lansia, kena COVID-19 ternyata survive gitu. Artinya COVID-19 ini tidak bisa A sama dengan B sama dengan A gitu. Jadi kesimpulannya nggak ada gitu. Nah, begitupun dengan mutasi-mutasi ini gitu. Jadi studi yang sedang berjalan hingga saat ini, mungkin nanti minggu depan ada studi lagi yang perkataan saya yang sekarang mungkin sudah kadaluarsa gitu. Tapi kalau hingga hari ini bisa disebutkan mutasi yang sedang terjadi sekarang, penelitian yang sedang terjadi yang sudah berlangsung sekarang tidak ada kesimpulan yang mengatakan bahwa ini lebih mortal misalnya gitu. Atau ini memang ada yang studinya bilang bahwa ini lebih cepat menular, lebih mudah menular. Tapi tetap bahwa penularannya bisa dicegah dengan prokes tadi. Nah, itu gitu. Dia. Prokesnya jangan lupa gitu bahwa 3M tadi udah ditambah dengan 2M gitu, dan betul. Selalu untuk diingatkan gitu ya. Saya juga dari tim Satgas gitu, kebetulan saya tergabung di Satgas untuk memakai masker gitu ya, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan dengan ditambah si 2M tadi gitu. 2M tadi adalah menjaga menjauhi kerumunan dan menjaga mobilitas. Oke, gitu. Sangat luar biasa ini ya Dok. Apapun entah itu penyebarannya atau penularannya dan juga tingkat mortalitasnya, pokoknya kita harus menerapkan prokes gitu ya Dok ya. Oke, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, puasa pada pasien COVID-19, boleh tanya ya ke dokter di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehat dan kita masih membahas tema kita hari ini, puasa pada pasien positif COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv, dan masih bersama dengan Dr. Fala H.A. Hadinoto. Dr. Fala, kita lanjut lagi ya. Iya dong. Oke, Dok, ini yang menjadi dua momen yang bersamaan terjadi. Pandemi dan puasa. Nah, pertanyaannya, apakah pasien positif COVID-19 boleh berpuasa ini, Dok? Ini menanggapi yang pertama dulu ya gitu, bahwa ini memang adalah bulan Ramadan yang kedua gitu di pandemi ini gitu. Kalau kemarin bedanya apa gitu. Nah, bedanya adalah kalau ketika pandemi yang pertama pemerintah menyarankan kita untuk mobilitas malah justru ditiadakan gitu dengan diem di rumah gitu. Stay at home ya. Gitu. Jadi udah diem aja di rumah. Nah, kalau yang sekarang gitu pemerintah memang sudah melonggarkan aturan untuk diam di rumah, tapi mobilitasnya dibatasi gitu. Produktivitasnya mulai berjalan gitu. Artinya bulan puasa yang sekarang justru jadi lebih challenging gitu, karena kita menjadi menghadapi dua hal yang cukup besar. Bagaimana caranya menjaga kesehatan di tengah pandemi dan juga menjaga kesehatan di bulan Ramadan gitu. Itu kan menjadi dua hal yang penting. Nah, ketika salah satu itu privilege-nya diambil gitu ya, yaitu sebelum bulan puasa tiba-tiba positif nih gitu kan, positif COVID-19 gitu. Lalu akan menjadi muncul pertanyaan gitu, bolehkah seorang pasien dengan positif COVID-19 itu menjalani ibadah di bulan puasa gitu. Kalau dari sisi kedokteran gitu, jawabannya jika memang pasien memang kuat gitu untuk menjalani ibadah puasa, silakan dijalani ibadah puasanya gitu. Tapi kalau dari sisi agama saya mungkin tidak berkompetensi untuk menjawab gitu ya. Namun yang saya yakini kebenarannya bahwa memang Tuhan memberikan kelonggaran kepada orang yang sakit. Betul. Gitu. Jadi dikembalikan lagi nih kepada pasiennya. Kalau ada pasien misalnya nanya ke saya gitu ya, "Dok, saya pengen puasa." Gitu. Saya akan kembalikan lagi kepada pasiennya. Selama memang kuat, tidak ada keluhan gitu ya. Terus juga proses dari ibadah bulan Ramadan itu juga tidak mengganggu kesehatannya gitu, maka pasien COVID-19 ini diperbolehkan untuk berpuasa gitu. Jadi ya tentu gitu,
dipantau kondisi kesehatannya. Karena kan sebenarnya pasien COVID-19 ini kan range-nya lebar ya Mas Betul. ya. Ada yang dari benar-benar nggak ada gejala sampai yang gejala berat Betul. hingga kematian gitu. Nah, bagi pasien-pasien dengan gejala yang hampir nggak ada gitu, masa sih dia udah isolasi mandiri di rumah tapi juga tidak menjalankan ibadah puasa, mungkin dia merasa bahwa rugi gitu. Karena bulan Ramadan kalau bagi umat Islam gitu, itu pasti akan menjadi bulan yang sangat ditunggu bagi mereka gitu. Mereka merindukan bulan ini karena bulan ini adalah penuh rahmat, penuh kasih gitu ya. Terus juga penuh sayang dari Allah gitu. Sehingga mereka ingin memaksimalkan ibadah mereka gitu. Jadi kembali lagi, bila ingin menjadi tenaga kesehatan, maka kembalikanlah kepada pasiennya gitu. Selama memang merasa bahwa enggak dok, saya kuat, saya bisa gitu, sudah pantau kondisinya, self check gitu ya, self assessment. Bila memang ternyata demam atau ternyata batuk gitu, jangan dipaksakan. Oke, berarti memang ya tadi dokter sebut self assessment dan juga pastinya konsultasi ke dokter juga gitu ya dok ya, untuk mengukur apakah kemudian kita mampu atau enggak nih. Mungkin yang OTG atau yang mild symptoms ya, yang ringan-ringan aja mungkin bisa, tapi kalau sedang keberat kayaknya tetap harus konsultasi gitu ya. Kalau sedang keberat memang ya itu, Tuhan itu kan memberikan banyak kemudahan kepada umatnya gitu. Karena ya Tuhan penuh cinta, penuh kasih gitu. Nanti bisa dibayar misalnya di luar bulan Ramadan gitu. Dan juga kan ibadah di bulan Ramadan kan bukan hanya berpuasa gitu. Kita masih bisa sholat, masih bisa mengaji, masih bisa membayar zakat dan lain sebagainya gitu. Jadi esensi dari ibadah di bulan Ramadan, jika memang kita kepengen banget untuk beribadah, ya diluruskan niatnya memang mau ibadah atau mau puasa nih. Gitu. Berarti kalau benar-benar mau berpuasa nih, orang dengan positif COVID-19 benar-benar mau berpuasa gitu. Selain kita melihat kondisinya seperti apa gitu ya dok ya, entah itu OTG, gejala ringan, sedang atau keberat, sebenarnya ada nggak sih dok tips atau triks gitu yang mungkin umum dilakukan selain kita konsultasi ke dokter gitu? Maksudnya yang harus begini, harus makan yang ini, ketika sahur harus makan ini, ketika buka harus makan ini, atau gimana ini dok? Kalau untuk umum ya saya berbicara pada pasien OTG gitu. Kalau pasiennya ada bergejala sedikit saja, lebih baik konsultasikan dulu ke dokternya, karena gejala apa nih yang ia rasakan gitu. Pasti dokternya memiliki tinjauan sendiri kepada pasiennya gitu. Oh ini nggak boleh, jangan dulu deh bu gitu untuk pasien, karena takutnya dehidrasi yang nanti akan memperparah kondisinya misalnya gitu. Jadi ada penilaian-penilaian tersendiri mungkin. Nah untuk OTG nih gitu, yang ingin menjalankan ibadah puasa, itu sebenarnya sama aja kepada orang-orang yang sehat yang ingin menjalankan puasa. Yang paling penting adalah asupan nutrisi. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Dan yang ketiga adalah aktivitas fisik yang juga tetap dilaksanakan selama bulan puasa. Gitu. Karena banyak orang nih suka lupa. Biasanya bulan puasa itu jadi mager, tidur aja terus tanpa memperhatikan aktivitas fisik. Padahal aktivitas fisik juga salah satu elemen yang penting untuk kita bisa tetap sehat dan maintain imunitas selama berpuasa. Nah itu pokoknya tetap harus memaintain imunitasnya supaya tetap terjaga dan untuk menangkal itu virus. Dan jangan lupa OTG harus wajib hukumnya untuk isolasi mandiri mandiri gitu Jadi proses berpuasa dilakukan selalu di dalam rumah ataupun di tempat karantina. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kalau tadi kan puasa boleh dengan ketentuan-ketentuan catatan gitu ya dok ya. Pertanyaannya kemudian kan yang sekarang lagi happening di mana-mana adalah vaksinasi nih dok, vaksin COVID-19. Ini lagi puasa juga. Nah ada yang bilang, aduh boleh nggak ya vaksin pas puasa, aman nggak nih kalau aku lagi gini-gini segala macam. Ini boleh nggak sebenarnya vaksin COVID-19 pas puasa? Vaksinasi COVID-19 saat puasa itu kan tabrakannya adalah fikih Islam. Dan itu dibenturkannya kan selalu boleh tidak memasukkan cairan ke dalam tubuh ketika berpuasa gitu. Tapi semuanya satu suara bahwa vaksinasi ketika bulan Ramadan dan ketika berpuasa itu diperbolehkan. Gitu. Diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Jadi buat teman-teman yang memang jadwal vaksinnya jatuh kepada bulan puasa dan sedang berpuasa, diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 ketika berpuasa dan tidak membatalkan puasa. Oke, gitu. Itu satu, itu yang paling penting gitu. Karena pasti benturannya adalah apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Lalu problem yang kedua adalah apakah vaksinasi ini mempengaruhi kondisi badan? Nah itu dia. Apa tidak? Gitu. Nah, vaksinasi ini kalau aku selalu bilang kepada teman-teman yang nonton aku gitu ya, atau yang dengerin aku, ada dua efek gitu. Yang pertama adalah efek samping, yang kedua adalah efek simpang. Apa tuh bedanya dok? Simpang, gitu. Nah, efek samping adalah efek yang pasti dirasakan oleh
orang-orang yang menerima vaksin. Misalnya pegel di area suntikan, itu adalah hal yang pasti dirasakan gitu. Atau yang kedua misalnya ngantuk. Ngantuk itu adalah yang kemungkinan besar itu dirasakan oleh orang-orang yang menerima vaksin COVID-19 karena vaksin Sinovac itu ada kandungan antihistamin yang memang membuat ngantuk gitu. Nah, ada yang namanya efek simpang. Efek simpang adalah efek yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 tapi efeknya tidak diterima oleh semua orang. Misalnya demam. Tidak semua orang yang menerima itu kena demam setelah vaksinasi kan. Itu namanya adalah KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Atau misalnya diare. Atau misalnya muntah-muntah gitu. Itu kejadian ikutan pasca imunisasi itu adalah kejadian yang sebenarnya tolerable ketika kita setelah vaksinasi gitu. Tapi mengganggu proses puasa. Oke ya. Berarti saya agak tenang nih dok, karena tanggal 1 Mei saya vaksin kedua. Ya. Nah, jadi kalau misalnya memang ada pegel-pegel ya udah nggak apa-apa, monggo ditahan. Tapi bila memang misalnya demam atau misalnya muntah-muntah atau misalnya malah jadi diare gitu, diperbolehkan misalnya untuk buka puasa. Karena memang itu adalah efek yang tidak diharapkan dari vaksinasi COVID-19, tapi itu adalah efek yang sangat tolerable. Artinya efek itu memang ada di vaksin COVID-19, tapi tidak terjadi di semua orang yang menerima vaksin. Oke, berarti memang diperbolehkan gitu ya dok ya, lihat-lihat situasi juga dan kondisinya gitu ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas tentang terapinya nih untuk pasien COVID-19 seperti apa gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, puasa pada pasien positif COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Falaha Hadinoto ya. Dok ya, kita lanjut lagi. Kalau tadi kan aku sempat nyebut nih, kalau sekarang kita akan membahas tentang terapi gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih rekomendasi terapi pasien COVID-19, dok? Oke, sebenarnya kalau untuk rekomendasi terapi gitu, COVID-19 ini kan virus. Betul. Nah, berbicara virus itu artinya kita berbicara mengenai penyakit yang sebenarnya bisa sembuh oleh imun tubuh kita sendiri. Oh gitu, self-limiting disease ya. Betul, itu sebutan medisnya. Tapi sebutan kitanya sebenarnya adalah bisa sembuh dengan imun tubuh kita sendiri. Nggak bisa diapa-apain, sembuh sendiri gitu. Tapi lebih baik bila diberikan terapi yang adekuat agar penyembuhannya sempurna. Penyembuhannya lebih baik, penyembuhannya lebih cepat gitu ya. Lalu penyembuhannya tidak menyisakan bekas apa-apa gitu. Nah, bila ditanya ada regimen yang penting nggak sih dok kalau untuk pasien-pasien COVID-19, jawabannya ada gitu. Untuk gejala sedang dan berat itu diberikan kepada dokter yang menangani biasanya di rumah sakit gitu. Jadi pasti saya tidak akan bahas di sini karena itu pasti akan banyak banget tuh, udah dari mulai cairan infusnya, terus juga cairan parenteralnya gitu ya, terus juga dari mulai regimen obat-obatan yang diminum, vitaminnya apa, sama antivirusnya apa gitu. Nah, kalau untuk yang kondisinya ringan gitu ya, ringan yang hingga sedang, itu biasanya kita memang memberikan ada yang namanya antivirus gitu. Antivirus itu juga diberikan juga biasanya pada pasien gejala ringan, gejala sedang, gejala berat. Misalnya kalau untuk gejala ringan kita biasanya berikannya oseltamivir. Atau misalnya gejala sedang kita biasanya kan favipiravir misalnya gitu. Atau misalnya untuk gejala berat kita berikannya remdesivir gitu. Nah, itu memang sudah ada guideline-nya gitu. Tinggal nanti dokternya nih berikannya apa, misalnya dosisnya perlunya sekian, dosisnya perlunya sekian. Nah, selain antivirus yang perlu dan penting lagi diberikan sebenarnya yang juga kita perlu awas adalah obati gejala yang timbul. Karena kan gejalanya beda-beda nih untuk pasien-pasien COVID. Ada pasien COVID yang cuma batuk doang, nggak demam. Atau demam doang misalnya tapi nggak ingusan. Atau misalnya justru badannya merah-merah. Itu banyak gitu. Jadi obati gejalanya. Kalau kita biasanya dalam medis penyebutannya adalah symptomatic terapi. Gitu. Jadi obati gejalanya. Belilah obat yang memang mengobati gejala yang timbul karena
penyakit virus karena kok virusnya masuk ke tubuh kita. Sisanya perkuatlah imunitasnya, misalnya dengan minum vitamin atau misalnya dengan tetap melakukan gerakan-gerakan workout ringan gitu untuk yang pasien-pasien gejala ringan ataupun sampai dengan OTG gitu. Oke ya, berarti memang lihat dulu gejalanya juga gitu ya dok ya, sebelum kemudian ke antivirusnya seperti itu. Nah sebelum lanjut dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku coba bacakan ya dok ya, ini dari siapa? Dari @heruyadi, kakak saya sudah negatif COVID-19 lebih kurang 3 bulan dan sampai sekarang masih konsumsi vitamin C dan D. Nah selama bulan puasa bagaimana cara mengatur untuk mengonsumsi vitamin ini? Ya waktunya cuma buka sama sahur nih dok. Iya, nah gimana nih? Ini sebenarnya kalau bulan puasa memang salah satu challenge-nya adalah bagi pasien-pasien yang memang minum obat rutin gitu. Bukan hanya vitamin aja, tapi biasanya tuh untuk orang-orang yang hipertensi, diabetes gitu ya, atau misalnya mereka yang butuh minum obat rutin kayak penyakit psikologis gitu. Nah, itu dia memang harus shifting waktu minum obatnya gitu. Nah, dilihat lagi dosisnya, misalnya apakah harus minumnya 3 kali sehari atau harus minumnya 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya dari DM yang masuk tadi, vitamin itu biasanya jarang ada yang 3 kali sehari, biasa 1 kali sehari gitu. Nah rekomendasi diberikannya kapan itu tergantung nyamannya pasien aja. Apakah misalnya biasanya dia minumnya setelah sarapan, kalau misalnya dia setelah sarapan berarti kan dimajukan aja jadi sahur gitu. Kalau misalnya vitamin C dia nggak kuat, takutnya asam lambungnya misalnya kena atau jadi naik gitu ya ketika puasa, dia takut karena hal itu, maka bisa dijadikan maghrib gitu. Jadi memang harus ada adaptasi ketika Ramadan untuk pemenuhan suplemen atau kebiasaan minum obat dan sebagainya. Asal juga jangan pas mau tidur juga ya dok ya, nanti vitamin C-nya asam lambung juga bisa memicu gitu ya dok ya? Bagi beberapa orang ada yang sensitif memang gitu, tapi ada beberapa orang juga yang minum obat sebelum tidur itu justru menjadi penanda gitu. Jadi ya udah sebelum tidur dia harus minum obat. Itu justru menjadi penanda dia agar dia teratur minum obat. Gitu. Biar disiplin gitu ya dok ya? Jadi memang kebiasaan minum obat bagi semua pasien itu berbeda-beda tergantung dia menerapkan kedisiplinannya itu kapan. Yang penting interval waktunya tetap terjaga ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Heru dan semoga sehat-sehat terus ya kakaknya ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah ini juga yang lumayan happening juga nih dok. Selama pandemi adalah banyak yang kemudian menyarankan obat-obat herbal gitu untuk kemudian pasien positif COVID-19. Gimana nih dok? Oke. Kalau obat-obatan herbal, saya dari sisi medis gitu ya, saya akan tetap menyarankan ikuti apa kata dokter yang diresepkan oleh dokternya. Jika memang ingin mengkonsumsi obat-obatan herbal karena kakek saya menyarankan demikian dan ia sembuh gitu, atau misalnya tetangga saya menyarankan demikian karena ini efektif misalnya gitu, konsultasikan lagi kepada dokter yang merawat. Jadi jangan sampai justru obat-obatan dikonsumsi malah menambah masalah baru gitu. Saya tidak pernah bilang bahwa obat herbal itu misalnya berbahaya bagi tubuh, enggak gitu. Tapi setidaknya hati-hati dan awasi yang masuk ke dalam tubuh kita. Pastikan misalnya obat-obatan yang kita konsumsi itu misalnya terregister dengan baik gitu. Merek dagangnya misalnya jelas. Kita juga harus tahu bahwa kita belinya di toko yang misalnya memang jelas gitu. Itu berlaku ketika kita juga membeli obat gitu. Kita harus tahu kita belinya jelas nih, mereknya ini gitu. Terus efektivitasnya juga jelas gitu. Juga kita lihat kemasannya, kemasannya rapi misalnya gitu. Atau pabriknya jelas, diproduksinya dari mana. Itu penting, bukan hanya tentang herbal tapi juga mengenai apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau tadi herbal, nah sekarang kembali lagi ya ke yang antivirus nih dok. Sebenarnya kalau kita ngomong antivirus ini kan menjadi salah satu terapi ya dok ya untuk pasien positif COVID-19. Nah pertanyaannya kemudian ada nggak sih, udah tersedia belum di Indonesia ini dok antivirus ini? Udah ada. Antivirus kan memang dia udah lama ya, jadi kan memang penyakit virus ini sebenarnya kenapa baru happening baru-baru ini kan karena COVID-19 masuk dan menjadi global pandemic kan gitu. Padahal sebelumnya penyakit-penyakit bawaan virus itu kan sebenarnya sudah sangat banyak. Taruhlah misalnya cacar air gitu, atau misalnya influenza gitu, atau campak. Itu kan sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang dibawa oleh virus gitu. Apalagi misalnya cacar air itu kan dari dulu memang kita udah mengkonsumsi antivirus gitu. Nah COVID-19 itu masuk sehingga orang lebih aware lagi terhadap bagaimana cara terapi virus, bagaimana cara virus masuk ke dalam tubuh, termasuk
adalah obat-obatan antivirus yang tadi saya bilang, misalnya seperti oseltamivir gitu ya, terus juga favipiravir ataupun remdesivir. Oke, gitu. Dan itu udah ada di Indonesia, dan kabar baiknya juga sudah ada versi generiknya. Itu dia ya, itu yang diharapkan oleh semuanya. Antivirusnya sudah ada 3 jenis tadi untuk yang ringan, sedang, dan berat gitu ya dok ya. Dan ada yang versi generiknya, nanti akan saya kasih tahu nih ya, seperti apa gitu yang generiknya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi nih ngomongin tentang puasa pada pasien COVID-19 gitu ya dok ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, puasa pada pasien positif COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Dan masih bersama kita di studio Bincang Saat Dr. Falaha Ahadinoto. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi mungkin agak sedikit ngebahas sedikit nih dok, aku masih agak kurang jelas tentang yang untuk yang antivirus yang ringan gitu kan. Ini kan banyak yang kemudian kalau sedang keberat kan memang harus konsultasi ke dokter gitu ya dok ya. Nah untuk yang ringan sendiri ini memang ini digunakan untuk mereka-mereka yang OTG atau dengan kondisi yang seperti apa sih dok? Iya, itu hasilnya adalah asesmen dari dokter yang bersangkutan gitu ya. Ada memang pasien-pasien yang memang dibutuhkan untuk antivirus, ada yang udah nggak apa-apa gitu, tinggal isolasi mandiri aja di rumah gitu, lalu boleh minum vitamin gitu, make yourself happy and comfortable gitu ya. Jadi tinggal meningkatkan sistem imun aja, lalu tinggal isolasi mandiri misalnya 10 atau 13 hari dan bisa rilis gitu kembali ke masyarakat. Itu bergantung kepada dokter yang memeriksa gitu. Jadi sebenarnya poin yang harus diberikan kepada masyarakat adalah jangan pernah untuk meresepkan obat sendiri. Nah gitu. Itu dia. Jadi obat-obatan yang diminum oleh pasien, kecuali adalah obat-obatan yang memang bisa dibeli bebas ya gitu. Karena kan kalau antivirus ini kan adalah obat yang harus diresepkan oleh dokter dan diberikan oleh dokter gitu kepada pasien, harus melalui assessment atau melalui pemeriksaan yang mendalam gitu. Jadi diberikannya adalah oleh dokter. Mau itu berapa kali seharinya atau berapa lama gitu. Itu kan nanti akan dokter yang meresepkan gitu. Dan itu pun kembali lagi ketika berbicara mengenai minum obat, artinya kita berbicara juga mengenai bagaimana nanti ritme bulan puasanya misalnya gitu. Nah, kalau untuk obat-obatan yang bisa dibeli langsung gitu, itu ya silakan. Misalnya jika ngerasa misalnya badannya demam nih gitu di atas 37,5, misalnya badannya 38, boleh diminum anti demam gitu tanpa melalui resep dokter, karena kan memang obat-obatan anti demam itu kan bisa dibeli tanpa resep dokter gitu, berbeda dengan antivirus gitu. Atau pengen beli vitamin gitu ya silakan dibeli tanpa resep dokter, asalkan memang yang dikonsumsi itu ya tidak berlebihan, masih dalam batas wajar gitu. Oke dok ya, sebelum lanjut kita ada DM Instagram dok, ya kita bacakan terlebih dahulu. Oke, sepertinya belum bisa kita tampilkan dok, kita lanjut lagi. Nah pertanyaannya kalau antivirusnya sudah ada gitu ya dok ya, nah untuk mendapatkan antivirusnya gimana ini dok? Iya, untuk mendapatkan antivirus memang harus dengan resep dokter gitu. Jadi memang ketika terdiagnosa tegak nih misalnya COVID-19 gitu melalui swab antigen ataupun swab PCR gitu, hubungi dokter yang sekarang semua dokter rasanya sudah bisa ya untuk memberikan terapi gitu. Terutama memang dokter umum ataupun dokter di puskesmas, dokter paru, dokter penyakit dalam gitu. Mereka biasanya sudah sangat kompeten gitu untuk memberikan berapa dosis yang tepat untuk antivirus. Jadi periksakan diri dalam artian bisa lewat telepon sekarang gitu, atau sekarang tuh sudah ada polinya gitu, poli khusus untuk COVID-19 gitu. Sudah banyak cara untuk pasien menghubungi dokternya gitu sekarang. Jadi akses itu dipergunakan gitu. Akses yang dokter ini tuh sekarang sangat mudah dihubungi di tengah pandemi ini gitu. Dengan kecanggihan teknologi, juga pemerintah mempush para nakes untuk bisa memudahkan akses kita mendatangi masyarakat yang terdampak gitu. Itu sudah sangat mudah. Artinya dokter sekarang tuh mudah dihubungi dan
sangat mudah dijangkau lah oleh masyarakat. Jadi dipergunakan fasilitas itu semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang tadi saya bilang antivirus itu gitu. Nah, ketika memang sudah mendapatkan resepnya, misalnya ditebus, itu diikuti gitu, diikuti dan dihabiskan. Oke ya. Oke dok, ini kita sudah ada DM-nya, kita akan coba bacakan dok. Ini dari @rudi1984. Saya pasien COVID-19 dengan gejala ringan dan diresepkan Favipiravir. Nah, bagaimana efektivitas dan keamanannya ini dok? Gimana nih dok? Iya, pokoknya semua antivirus yang diresepkan oleh dokter itu efektivitas dan keamanannya udah terjamin. Jadi nggak perlu khawatir gitu, karena itu kan udah ada guideline-nya, udah ada standarnya, dosisnya juga udah dihitung, sudah melalui yang tadi saya bilang, sudah melalui assessment, sudah melalui pemeriksaan gitu antara dokter dan pasiennya gitu. Jadi jika memang dokter memberikan terapi A gitu, Favipiravir gitu, sekian kali sekian dosisnya, itu pasti sudah yang terbaik untuk pasiennya. Nah, tidak perlu takut mengenai efek samping, tidak perlu takut untuk mengenai apakah obat ini efektif atau apakah obat ini aman gitu. Karena sejauh ini memang antivirus itu efektif dan juga aman. Pun yang generik juga sebenarnya efektivitas lalu keamanannya itu juga sama gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir ya, yang generik juga kualitasnya tetap paten gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rudi. Nah, tadi kan dokter menyebut udah aman kok kalau antivirus, asalkan sesuai dengan resep dari dokter gitu ya. Dan kalau kita bisa menilai, kayaknya ini OTG atau yang ringan, boleh pakai yang antivirus yang ringan. Nah, pertanyaannya kemudian gimana cara mengonsumsinya ini dok gitu. Kalau orang mau mengonsumsi obat, antivirus, apalagi pas puasa gimana nih? Nah, jika memang pasien menginginkan untuk puasa, lebih baik memang dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokternya. Karena biasanya antivirus yang diberikan itu dosisnya nggak main-main gitu. Jadi bukan yang 1 kali sehari, bisa yang 3 kali sehari, bisa hingga 5 kali sehari gitu. Jadi dosisnya itu biasanya banyak gitu. Apalagi kayak misalnya yang untuk gejalanya ringan sedang gitu seperti Favipiravir gitu, itu dosisnya itu biasanya banyak gitu. Dan juga suka menimbulkan keluhan-keluhan pada lambung gitu. Jadi dikonsultasikan lebih jauh kepada dokternya, apakah pasien tersebut eligible untuk menjalani ibadah puasa atau tidak. Karena kan kita juga harus memperhatikan benefit yang didapatkan ataupun kalau orang Islam tuh nyebutnya apa ya, kayak semacam kebaikan dan juga keburukannya gitu. Apakah dengan berpuasa ibadahnya dapat, tapi kita juga merusak diri sendiri kan juga rasanya juga Tuhan juga kok kayaknya gimana, nelangsa juga pasti kan ngeliat umatnya menjalankan ibadah seperti itu gitu. Jadi selama memang kita mendapatkan ataupun diresepi obat antivirus, tanyakan kembali kepada dokternya apakah memang disarankan untuk menjalankan ibadah puasa atau tidak. Karena itu berkaitan dengan kepatuhan minum obat. Karena minum obatnya memang harus dalam jangka biasanya itu hanya 5 hari atau 7 sampai 8 hari gitu ya. Tapi dalam 1 hari itu minum obatnya banyak gitu. Jadi pengaturan waktunya ketika ibadah puasa biasanya agak sedikit ruwet gitu. Tapi bisa juga dikonsultasikan kepada dokter. Dan jika memang pasiennya komit untuk bisa melakukannya, misalnya minum obatnya apa dok, saya mau puasa tapi saya minum obatnya bisa malam misalnya gitu, silakan dijalankan gitu. Tapi itu harus atas dasar dua belah pihak yang saling mengerti gitu ya, bahwa jika ia menjalankan puasa dan ia mengkonsumsi antivirus maka A, B, C, D. Ada konsekuensinya A, B, C, D-nya gitu ya. Dan ini harus sama-sama saling dipahami. Betul. Gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram lagi nih dok. Ini kayaknya rame hari ini ya dok. Oke, kita baca lagi dok. Ini dari @lulariadi. Ketika udah dinyatakan sembuh dari COVID-19 dari 2 minggu yang lalu, apakah sudah boleh berpuasa? Nah gimana nih dok? Iya. Jika memang sudah sembuh dari COVID-19 misalnya 2 minggu yang lalu gitu, dilihat lagi ya apakah masih ada gejala sisa gitu, apakah mengalami long COVID atau enggak. Long COVID itu sebuah fenomena yang sekarang lagi sedang dibahas hangat oleh para klinisi gitu, karena banyak terjadi di pasien-pasien post COVID-19 gitu, karena COVID-nya udah negatif tapi gejalanya masih sisa gitu. Masih sering sesak, masih nggak bisa naik tangga gitu ya. Anosmia juga gitu dok? Masih, itu anosmianya juga masih panjang berjalannya gitu. Terus juga badannya masih sering lemas gitu. Kadang ada juga saya menemukan pasien justru jadi anemia setelahnya gitu. Jadi jika memang aware sekali misalnya ingin tahu dengan kondisi tubuh, maka diperbolehkan misalnya untuk medical check up setelahnya gitu. Jika memang dinyatakan semuanya sudah sehat gitu ya, silakan menjalankan ibadah puasa. Atau misalnya ya udah self assessment diri sendiri gitu ya. Udah, gue merasa udah sehat kok, saya merasa udah cukup kuat untuk menjalankan ibadah puasa, maka diperbolehkan sebenarnya untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi yang tadi poin saya adalah
post COVID-19 itu bukan berarti sehat gitu. Itu hanya tanda bahwa virus COVID-19 sudah tidak ada dalam tubuh. Tapi sehat itu belum tentu. Bisa aja masih aja gejala sisa dalam tubuh gitu. Dan itu memang masih perlu obat-obatan atau terapi-terapi lanjutan. Nah sebenarnya apa sih dok yang membuat orang masih ada kesisa itu gejalanya meskipun si virus itu udah nggak ada? Kan kita ngertinya gejala itu terjadi karena si virus. Tapi katanya sekarang kan udah negatif nih, virus nggak ada tapi kok masih ada sisa itu kira-kira ya, karena komorbid atau faktor yang lain dok? Itu banyak faktornya. Jadi pada akhirnya masih sangat liar sekali gitu. Jadi virus yang masuk dan menempel ke dalam tubuh gitu, dalam organ misalnya parenkim paru atau sel-sel mukosa tubuh gitu, ternyata menimbulkan efek yang bukan cuma nempel aja, tapi efeknya itu jangka panjang gitu. Jadi misalnya ketika dia nempel di parenkim paru, ada bagian sel paru yang misalnya rusak gitu. Atau ketika dia menempel di saluran pencernaan gitu ya, ternyata saluran pencernaannya ketika virusnya udah nggak ada, tapi kerusakannya itu masih sisa gitu. Itu kayak mobil yang kita tabrak gitu ya. Ya udah pohonnya kan udah nggak ada nih, udah lewat gitu, tapi kan sisa-sisa tabrakannya masih ada nih di mobil kita gitu. Mobilnya bisa jalan tapi kan kerusakannya masih ada gitu, yang kadang masih kerasa jalannya jadi nggak enak nih mobilnya gitu, atau kok turbulensinya jadi nggak terlalu enak, akselerasinya kok nggak terlalu enak gitu. Itu kan yang dirasakan oleh tubuh kita pasca misalnya kecelakaan gitu. Oke ya, semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan ya dari Mbak Lula tadi, bahwasanya tetap bisa gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita di segmen terakhir dok, kita akan membahas nih tips yang bisa kita lakukan selama kita isoman atau isolasi mandiri gitu ya dok ya, supaya isomannya tetap bermanfaat gitu ya dok ya. Oke baik, pemirsa bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatnya dan kita masih membahas tema kita hari ini, puasa pada pasien positif COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatnya.tv. Masih bersama dengan Dr. Falaha Hadinoto. Dok, kita lanjut lagi dok, segmen terakhir ini kita akan membahas tips isolasi mandiri di rumah gitu ya dok ya. Yang pertama adalah tetap berada di rumah, stay at home aja. Ya iyalah ya dok ya, kalau isolasi mandiri nggak boleh kemana-mana ya dok ya. Nggak boleh kemana-mana. Karena masih banyak nih pasien yang ngerasa bahwa boleh keluar rumah gitu, atau ya udah sih keluar rumah kan sendiri ini nggak ada orang gitu. Masalahnya adalah ketika kita isolasi mandiri, artinya kita membawa beban moral untuk orang lain gitu. Jadi jadilah contoh bagi orang lain juga. Maupun misalnya ya udahlah kan di mobil ini kita keluar-keluar muter-muter nggak apa-apa kan masih aman gitu. Ya jangan dilakukan juga gitu, karena kita membawa tanggung jawab moral kepada orang lain gitu. Jadilah pasien COVID-19 yang berintegritas lah gitu. Dan bijak ya. Iya, itu dia gitu. Jadi tetaplah di rumah gitu. Terus ya jangan keluar gitu 10 hari kalau tanpa gejala, itu kan abis itu kita bisa rilis dan bisa kembali ke masyarakat gitu. Jadi jangan keluar rumah, jangan membahayakan orang lain gitu. Oke, yang kedua adalah pisahkan diri dari orang lain. Meskipun kita tinggal di rumah, di situ mungkin ada orang tua, kakak, adik, tetap kita harus stay di satu ruangan tertentu aja gitu ya dok ya? Iya. Jadi nanti ketika memang mau isolasi mandiri, maka nanti oleh dokternya atau misalnya oleh puskesmas setempat akan diberikan panduan-panduan gitu. Misalnya kapan harus keluar rumah. Kan kadang-kadang kalau boleh ada yang memang harus di dalam kamar terus gitu. Tapi kalau rumahnya cukup besar gitu ya, cukup lega gitu. Biasanya kalau pasien-pasien saya bisalah saya perbolehkan untuk keluar, untuk misalnya ke kulkas, dia ngambil minum, tapi dengan persyaratan misalnya habis itu dia desinfektan lagi gitu. Tapi dengan kondisi saat itu misalnya rumahnya kosong, suaminya sedang kerja gitu. Ada yang hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya ketika isolasi mandiri, tapi atas petunjuk-petunjuk dan juga atas kebijakan yang memang dilakukan di rumah gitu. Jadi dilihat juga kondisi-kondisi rumahnya gitu. Oke. Ya, tetap harus memperhatikan juga ya, ada sekeliling kita ada orang atau enggak gitu ya. Selanjutnya gunakan masker. Nah, meskipun di rumah juga isolasi mandiri, di kamar sendirian tetap pakai masker dok, atau gimana? Jadi karena kan kita tinggal masih dengan orang lain yang memang mungkin negatif gitu ya. Jadi dan salah satu cara preventif mereka adalah
kita posisinya adalah kita yang sakit gitu. Jadi ya kita harus juga meminimaliskan agar kita tidak menjadi super spreader kepada orang di rumah gitu. Jadi tetap pakailah masker ya, at least menjadi seorang pasien yang bijak lah gitu ya. Udah sakit jangan jadi super spreader lagi gitu. Oke, pokoknya tetap bijak, disiplin, jangan mencoba untuk ya menjadi Macem-macem menularkan lah, ke yang ya. lain lah ya gitu ya dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah pantau gejala. Ini juga menjadi penting ya, Ros, selama isolasi mandiri kita kayak ukur oksigen atau segala macam gitu dok. Itu penting karena yang paling bisa terukur adalah gejala yang dirasakan oleh tubuh kita gitu. Jadi selama proses isolasi mandiri dipantau, misalnya tiba-tiba demam, maka itu adalah salah satu red alert juga. Atau misalnya tiba-tiba sesak atau tiba-tiba saturasi oksigennya menurun gitu. Itu juga merupakan salah satu yang wajib kita pantau, dan bila terjadi di luar batas gitu ya, maka itu adalah saatnya mencari pertolongan misalnya ke rumah sakit gitu. Perlu nggak sih dok untuk alat-alat yang simpel-simpel untuk standby di rumah untuk mengukur kadar oksigen segala macam gitu? Sebenarnya kalau sekarang sih karena harganya udah cukup terjangkau ya, silakan kalau misalnya mau beli. Kalau kemarin gitu ya, awal-awal pandemi itu harganya kan digoreng dan mahal sekali gitu. Jadi saya selalu bilang it not necessary gitu, karena pun ketika kita tahu SPO2-nya turun, mau diapain gitu. Tapi ya kalau sekarang kan karena harganya sudah murah gitu ya, silakan aja kalau misalnya mau dibeli for the sake of our own comfortable feeling ya. Oke, boleh-boleh aja untuk mengukur gitu ya. Kalau ada apa-apa tetap konsultasi ke dokter gitu ya dok. Yang kelima adalah ini dok, ikuti tata cara pengobatan. Nah kalau ngomongin tentang tata cara pengobatan ini pemirsa, PT Hexpam Jaya atau biasa disebut dengan HJ ini adalah salah satu produsen obat generik, dan HJ ini adalah salah satu anak perusahaan dari PT Kalbe Farma. Dan saat ini seperti di samping saya ini ya dok ya, dan juga pemirsa, ini adalah telah mengeluarkan nih, HJ mengeluarkan antivirus yang direkomendasikan pada tata laksana COVID-19 dan telah mendapatkan izin dari EUA. Nah, semoga dengan di launchingnya antivirus generik ini bisa mensupport pemerintah nih pemirsa untuk ketersediaan obat COVID-19. HJ generik, obat generik kualitas paten. Jadi kalau mencari antivirus, kalau tadi agak kesusahan gitu ya dok ya, ini boleh nih HJ generik yang juga kemudian menyediakan antivirus. Ini menjadi penting banget ya dok ya, untuk kemudian disupport juga waktu kita isolasi mandiri atau gimana nih dok? Ya, tergantung dokternya, apakah dokternya memang butuh untuk meresepkan gitu. Bila memang meresepkan ya silakan ditebus gitu dan dihabiskan. Oke, tetap menjadi panduan juga gitu ya, dan harus tetap konsultasi ke dokter gitu ya. Baik, terima kasih Dokter Fala hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Ini sangat informatif sekali untuk mereka-mereka yang mungkin mau puasa tapi positif COVID-19 dan mau ditemani oleh antivirus gitu ya, yang kemudian bisa didapatkan juga dari HJ. Terima kasih dok, sehat-sehat terus. Salam untuk teman-teman nakes, sehat-sehat terus juga dalam menjaga pandemi ini gitu ya dok ya. Thank you dokter. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.